Dan di dalam bismillah itu ada suatu petunjuk. Yang pertama yaitu untuk mendapat pertolongan Allah kepada hambanya yang muslim. Terus yang kedua merupakan petunjuk bahwa beberapa kelakuan maksiat yang dilakukan oleh orang mukmin itu ada di 4 wajah, 4 jalan. Kadang-kadang maksiat itu dilakukan secara rahasia, samar, ya. Wal alaniyati, dan yang kedua kadang-kadang dilakukan secara terang-terangan. Wal laili, kadang-kadang dilakukan di waktu malam. Wan nahari, dan kadang-kadang dilakukan maksiat itu oleh kita semua, ya, bin nahari, di waktu siang, ya. Fa'atahum hadhihi liyaghfiraha lahum biha. Fa'atahum, maka memberi siapa Allah kepada orang-orang mukmin, hadhihi, kepada basmalah ini, jadi bismillahirrahmanirrahim yang kalimatnya 4 itu, liyaghfiraha lahum, agar supaya Allah itu akan memberikan pengampunannya kepada maksiat-maksiat yang dilakukan dari 4 wajah itu, lahum, untuk mereka orang-orang mukmin, biha, dengan sebab bismillah itu. Jadi Allah memberikan bismillah kepada kita semua itu, ya, termasuk juga untuk untuk memberikan pengampunan kepada dosa-dosa kita yang kita lakukan, ya, baik siang hari maupun malam hari, baik terang-terangan maupun secara samar, ya. Itu dengan bacaan bismillah, insya Allah, ya, dosa-dosa kita itu akan diampuni oleh Allah, ya, dengan memperbanyak bacaan basmalah yang jumlah kalimatnya adalah 4 ini. Summa inna ma'aniyal hurufi, kemudian sesungguhnya beberapa makna huruf-huruf yang ada di lafal basmalah itu, maknanya atau arti dari huruf-huruf yang ada di basmalah itu, annal ba'a bara'atullahi li ahli sa'adati, bahwasanya ba dalam lafal bismillah itu, ya, itu punya arti positif, ya. Bara'atullah adalah pembebasan Allah, membebaskannya Allah, li ahli sa'adati, untuk orang-orang yang beruntung. Di orang-orang yang beruntung itu dibebaskan oleh Allah dari neraka, maksudnya itu untuk dimasukkan ke surga, ya. Ba-nya itu diartikan kayak gitu oleh musannif, ya. Musannif punya pemikiran bahwa ba-nya bismillah itu diartikan bara'atullah, ya, bara'atullah li ahli sa'adati, yaitu pembebasan Allah kepada orang-orang yang beruntung. Bebas dari apa? Itu bebas dari siksaan neraka, sehingga orang-orang yang beruntung itu dimasukkan ke surga oleh Allah. Terus wasin, ya, dalam lafal bismillah itu sinnya itu musannif di sini memberikan arti, ya, satrullahi ala ahlil jahalati, yaitu menutupnya Allah, ya, menutupnya Allah ala ahlil jahalati, atas orang-orang yang bodoh ini. Jadi orang-orang yang bodoh itu ditutupi kebodohannya oleh Allah, ya. Tak dibeberkan oleh Allah, ya. Kita ini selaku orang yang bodoh, ya, itu ditutupi oleh Allah kebodohan kita itu, tak ditampakkan oleh Allah. Itu arti dari sinnya itu kan. Wal mim, ya, kemudian di bismi itu ada mimnya, ya. Musannif memberikan arti, ya, mahabbatuhu li ahlil islami, yaitu kecintaan Allah, ya, mahabbatuhu, kecintaan Allah, li ahlil islami, bagi orang-orang muslim semuanya, itu laki-laki maupun perempuan itu dicintai oleh Allah, ya, kalau orang itu membaca basmalah ini. Sebab basmalah ini cuma dimiliki oleh oleh Nabi Muhammad, ya. Nabi-nabi yang lain tidak punya bismillah ini, tidak punya Fatihah, ya.
Nabi-nabi yang lain tidak punya Fatihah. Jadi Fatihah sekalian dengan basmalahnya itu hanya dikhususkan diberikan untuk Nabi Muhammad dan umatnya ini. Makanya musannif di sini mengartikannya dengan pakai arti yang positif, ya. Mimnya katanya itu kecintaan Allah kepada orang-orang Muslim semuanya itu. Ya. Wal alif, adapun alifnya, ya, alifnya al itu ya, lafal Allah itu, ya, ulfatuhu, ya, yaitu ya kecintaan Allah, ya, ulfatuhu yaitu kesayangan Allah, ya, kepada ya umat manusia itu. Ya. Walam, adapun lamnya dalam lafal jalalah itu latafatuhu, itu kelembutan Allah. Jadi Allah di samping sayang, yang menyayangi kepada orang Islam, cinta kepada orang Islam, menyayangi kepada itu bersifat lembut kepada orang-orang Islam itu. Ya. Latofah, ya, latofah itu. Wal ha'u hidayatuhu, adapun haknya, hak di dalam lafal jalalah itu diartikan oleh musannif di sini hidayatuhu adalah merupakan petunjuk Allah. Sehingga dengan petunjuk Allah kita umat manusia itu menjadi selamat ya dunia dan akhirat, ya. Hidayah itu melalui apa? Yaitu melalui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Hidayah ya yang diberikan oleh Allah, ya, lewatkan lewat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, lantas diajarkan kepada kita sehingga kita itu termasuk orang yang mendapatkan hidayah namanya itu, sehingga menjadi orang yang selamat dunia dan akhirat kalau mendapat hidayah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Wara ridwanuhu, adapun ar-ra-nya itu ya dalam lafal Rahman itu, ya, ridwanuhu alas sabiqina wat taibina, yaitu keridhaan Allah alas sabiqina atas orang-orang yang dahulu memeluk agama Islam, ya, wat taibina dan orang-orang yang selalu bertaubat kepada Allah. As-sabiqun itu yang dikatakan, yaitu buktinya bahwa sabiqun termasuk orang yang diridai Allah, ya. Ada ungkapan di dalam Al-Qur'an, was-sabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar radhiyallahu anhum wa radu anhu, kan kayak gitu. Berarti termasuk orang yang diridai oleh Allah, ya. Orang-orang yang dahulu memeluk agama Islam itu, ya. Dan orang-orang as-sabiqun al-awwalun itu ulama berbeda-beda, beda pendapat. Ada yang mengatakan, yang dikatakan as-sabiqun al-awwalun itu peserta perang Badar, ya. Ada yang mengatakan yaitu peserta perang Uhud, lebih mundur lagi berarti, ya. Baik itu sahabat Muhajirin maupun sahabat Ansar yang menjadi peserta perang Badar itu dikategorikan termasuk as-sabiqun al-awwalun. Ada lagi yang mengatakan yaitu orang yang masuk dalam bai'atur ridwan, dalam pembaiatan itu, ya, bai'atur ridwan itu. Ya, itu yang kata sebagian ulama. Jadi beda-beda pendapat ulama nanggapi ungkapan as-sabiqunal awwalun yang ada dalam Al-Qur'an itu. Wal ha, adapun haknya dalam lafal Rahman itu, haknya, ya, hilmuhu, yaitu sifat halimnya Allah, sifat helmnya Allah itu, sifat sabarnya Allah alal mudznibin, atas orang-orang yang melakukan dosa. Artinya orang-orang yang melakukan dosa itu oleh Allah, ya, Allah itu sabar masih menghadapi orang yang melakukan dosa, tak langsung diazab oleh Allah, masih diberi kesempatan untuk bertaubat kepada Allah, barangkali masih mau bertaubat kepada Allah, akhirnya menjadi diampuni dari dosa-dosanya itu, ya, dari dosa-dosanya itu. Terus wal mim, adapun mimnya itu dalam lafal Rahman itu minnatuhu, adalah pemberian Allah alal mu'minin, atas orang-orang mukmin. Jadi nikmat-nikmat yang diberikan oleh Allah itu kepada orang-orang mukmin itu merupakan nikmat yang tanpa diminta, ya, tanpa diminta oleh kita semua kita itu mendapatkan minnah, mendapat pemberian dari Allah secara cuma-cuma, ya. Nun, adapun nonnya Rahman, ya, nonnya, ya, nurul ma'rifah fid dunya wa nurut ta'a fil uqbah,
yaitu cahaya pengetahuan fid dunya pada waktu di dunia, wa nurut taati dan cahaya taat yaitu ketundukan kepada Allah fil uqba nanti di akhirat. Fa'atahuma li ibadihil muttaqin, maka Allah memberi huma kepada nurul ma'rifah fid dunya dan nurut ta'a fil uqba li ibadihi untuk hamba-hambanya Allah al muttaqina yang sama-sama bertakwa kepada Allah. Di orang yang bertakwa kepada Allah itu oleh Allah dikasih nurul ma'rifah, cahaya pengetahuan pada waktu di dunia ini, sehingga dengan pengetahuan itu dia bisa melaksanakan apa yang diperintah oleh Allah dan menjauhi apa yang dilarang oleh Allah dengan pengetahuannya itu, sehingga akhirnya menjadi orang selamat. Nanti pembuktiannya yaitu ada nurut ta'ah di akhirat, itu ada cahaya taatnya kepada Allah ya, nanti pada di akhirat nanti itu memang khusus diberikan kepada hamba-hambanya Allah yang takwa kepada Allah. Waliya adapun iyanya dalam lafal rahim ya, iyanya lafal rahim itu yadullah ay hifdhuhu ala ahli Islam, artinya penjagaan Allah atau perlindungan Allah ala ahlil islami atas orang-orang Islam ini. Jadi orang Islam itu dilindungi oleh Allah, sebab Islam itu termasuk agama yang telah disetujui oleh Allah untuk ditetapkan menjadi agama untuk umat Nabi Muhammad, makanya selalu mendapat perlindungan ya. Dapat perlindungan ya. Nggak kira Islam itu nggak kira habis di permukaan bumi ini, soalnya Allah yang melindungi, nggak kira habis ya. Ya sama dengan apa pelajaran-pelajaran Islam seperti yang kita laksanakan pada malam hari ini nggak kira habis sampai kiamat itu, karena memang Allah yang menjaga Islam ini, Allah ya. Nggak disuruh jaga kepada kita, nggak, tapi Allah sendiri yang menjaganya itu. Kita usah khawatir lah ya. Makanya ya orang Islam, kiai misalnya wafat maka tumbuh kiai baru, kan kayak gitu terus ya. Itu cara Allah melindungi Islam seperti itu ya. Nggak pernah putus dari yang namanya kiai itu, sampai kiai itu diabadikan sebagai warasatul anbiya, kan kayak gitu, penerusnya para nabi itu. Di wafat satu nanti tambah datang lagi gantinya itu ya. Tumbuh lagi ya. Tak pernah habis lah yang nama kiai di permukaan bumi, tak akan habis untuk selama-lamanya. Qala Syaihu al-Imamu al-Muqtada bihi, telah berkata siapa seorang syekh al-Imamu yang menjadi imam, al-Muqtada bihi artinya orang yang diikuti. Yang namanya imam itu kan orang yang diikuti, berarti al-Muqtada bihi ya. Al-muqtada bihi berarti orang yang diikuti. Al-alimu yang alim, al-alama yang banget alimnya itu atau yang banget alimnya ya. Al-alimu jiddan ya. Al-alama itu maknanya al-alimu jiddan, berarti yang betul-betul apa sih alim beneran ya. Palba'u lil mubalaghati ya. Ini bukan palba, biasanya patta'u ya. At-ta'ulil mubalaghati, taknya lapal alama itu taknya ya. Al-alamu orang yang sangat alim, ditambah tak itu lebih alim lagi, yang namanya mubalaghah namanya itu. Al-alamu itu sudah alim, sangat alim sudah al-alamu, tapi ditambah tak itu masih lebih alim lagi ya. Berarti namanya taknya itu lil mubalaghah. Di sini ba ya, nggak ada ba kan, alama nggak ada ba kan ya, berarti yang betul tak ya, taknya taklil mubalaghah katanya orang yang belajar nahwu ya kayak gitu, untuk menunjukkan bahwa itu adalah betul-betul ya, betul-betul tak mubalaghah. Tidak bedanya sama dengan ungkapan tak mubalaghah juga itu ya, sama dengan ungkapan faridatun ya. Faridatun talabul ilmi faridatun, letaknya faridatun itu lil mubalaghah itu. Faridun sudah sangat wajib sudah itu. Sigat mubalaghah sudah, tapi tambah tak berarti lebih wajib lagi katanya dengan tak itu.
Hujjatul Islam. Syekh itu adalah hujjatul Islam. Syekh yang jadi imam, yang alim, yang diikuti, yang alim, yang sangat alim begitu, hujjatul Islam. Sampai punya gelar karena saking alimnya itu sampai punya gelar hujjatul Islam. Apa makna hujjatul Islam itu? Ya. Jadi pal hujjatu man ahata bi aksari sunnati walam yafuthu minha illal yasiru. Ya. Yang namanya hujjah itu ya, man ahata bi sunnati, yaitu orang yang hafal dengan hadis yang banyak ya. Bi aksari sunnati, dengan sebagian banyak hadis ya. Walam yafuthu, dan tidak hilang sunnah itu kepada hujjatul Islam itu ya. Minha, dari as-sunnah ya, illal yasir, kecuali sedikit. Jadi yang namanya hujjatul Islam itu orang yang banyak menghafal hadis. Dia tidak hafal hadis, cuman sedikit yang tak hafal. Artinya lebih banyak hafalnya kepada hadis-hadis Nabi ketimbang dengan tidak hafalnya ya. Sedikit yang tidak hafal, sedikit, berarti lebih banyak hafalnya ketimbang dengan tidak hafalnya. Namanya lam yafuthu minha illal yasir, tidak hilang hadis itu kepada orang itu ya, minha dari as-sunnah itu ya, illal yasir, kecuali sedikit. Yang tak dihafal oleh hujjatul Islam itu cuman sedikit, lebih banyak hafal hadis Nabi ketimbang dengan yang tidak hafal, lebih banyak yang hafal ketimbang dengan tidak hafalnya itu. Sehingga itu disebut dengan hujjatul Islam. Itu tidak gampang untuk mendapat gelar hujjatul Islam, itu tidak gampang, tidak gampang. Wa amal hafid, adapun yang dikatakan al hafid ya, bahwa man akhata bi mi'ati alfi hadisin, yaitu orang yang hanya hafal 100.000 hadis, itu masih bergelar hafid, bukan hujjah, bukan hujjah. Kalau cuman hafal 100.000 hadis itu masih dikatakan al-hafid ya. Belum nyampe kepada ungkapan hujjatul Islam, belum. Jadi betul-betul lebih dari tingkat yang namanya hafid. Padahal maknanya hafid itu orang yang hafal kan itu ya. Kalau untuk Quran biasanya hafidul Quran ya. Tapi untuk hadis ini hafid ini orang yang hafal hadis sekitar 100.000 hadis. Kemudian ya, wal hakim, ada ahli hadis juga ini disebut dengan al hakim ya, disebut dengan hakim. Man ahata bi salasati alafin, yaitu orang yang hafal sekitar 3.000 hadis ya, cuman 3.000 hadis. Tak sampai 100 hadis, masih tinggi apa? Hafid ya, masih tinggi al hafid gitu. Wa barakatul anam, syekh itu barakatul anam ya, Zainuddin ya. Barakatul anam itu Zainuddin, berarti hiasan agama, menjadi hiasan agama ya. Itu yang dikatakan apa namanya ya, kunyah lakob ya, dikatakan lakob katanya. Di barakatul anam berarti yang banyak memberi barokah kepada manusia ya, berarti itu namanya lakopnya ya, lakopnya itu. Kunyahnya siapa? Abu Hamidin Muhammad bin Muhammad ya, yaitu Abu Hamid Muhammad bin Muhammad ya. Wulida radhiyallahu anhu bitus ya, bitusin ya, sanata khamsin wa arba'ata mi'atin. Beliau itu dilahirkan di Tus ya, namanya suatu kota ya, di Tus itu ada Tus itu ya, di Irak ya. Itu sekitar tahun 450 ya. Dilahirkan sekitar tahun 450. Jadi Imam Ghazali itu dilahirkan 450 ya. Wa tuwfiya biha ya, dan beliau meninggal biha di Tus juga, sabihata yaumil isnain,
di pagi hari Senin ya, di waktu pagi hari Senin ya, Rabi'a Asyara Jumadil Akhirah ya, tanggal 14 Jumadil Akhirah sanata khamsin wa khamsimi'atin ya. Sanata khamsin wa khamsimi'atin. Berarti fakana umruhu khamsan wa khamsina sanah. Berarti usia Imam Ghazali itu cuman 55 ya, cuman 55, tapi punya karangan banyak ya. Wajarlah kalau beliau itu disebut dengan Hujjatul Islam kan, kayak itu wajar ya. Walaupun usianya cuman segitu ya, ya masih tua saya, ya masih tua saya. Tapi beliaunya sudah punya karangan, sudah beberapa macam karangan ya. Yang di sampaikan kepada kita itu, di antara karangannya ya, yaitu kitab yang kita pelajari itu ya. Al-Ghazali bitakhfifiz zayyi nisbatan ila ghazalatin ya, qaryatin min Qurtus. Tus itu suatu kota ya. Ada suatu desa namanya itu desa Ghazala itu ya. Desa Ghazala itu ya, ada di wilayah Tus begitu ya. Makanya beliaunya itu sampai dinisbatkan kepada Ghazala itu, yaitu desanya namanya Ghazala, sehingga beliaunya disebut dengan Al-Ghazali ya, Al-Ghazali di Mingkuratus ya. Tus waktu atusi yang namanya ini atusi ya, bidomita nisbatan ila tusin, itu ini dinisbatkan kepada negeri Tus ya. Negeri Tus itu baldatun min a'mali Nisabur, suatu provinsi, suatu negara yang provinsinya termasuk provinsi Nisabur ya, dari bagian dari An-Nisaburi. Nisaburi itu ya, itu provinsi Nisabur. Tus itu merupakan suatu daerah ya, suatu negara ya, dari bagian dari provinsi Nisabur ya. Qaddasallahu ruhahu wa nawwara dharihahu. Mudah-mudahan Allah itu mensucikan kepada ruhnya, wa nawwara dharihahu, dan mudah-mudahan Allah memberikan cahaya kepada kuburan beliau, ay qabrahu, artinya kuburan beliau. Amin, Allahumma amin. Amin maknanya ay istajib ya Allah, sebab amin ini dikatakan isim fi'il ya. Isim fi'il amar maknanya itu istajib ya. Ini isim biasa ini ya. Isim fi'il ya. Bentuknya ya isim tapi maknanya itu fi'il, namanya isim fi'il ya. Hukumnya mabni ya. Mabni. Jadi amin maknanya istajib ya Allah ya. Jadi kita mengucapkan amin amin pada waktu ada orang berdoa itu, yaitu maknanya itu istajib ya, mudah-mudahan engkau menerima kepada doa kami ini ya Allah, kan kayak gitu ya. Ini merupakan doa kepada kita ya, doa dari kita kepada pengarang ini ya, mudah-mudahan doa dari kita itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala itu. Alhamdulillahi aikul hamdin lillahi, artinya ya, adapun segala puja adalah hanya milik Allah. Aikul hamdin lillahi, setiap puja itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Fayadkhulu fihi jami'ul mahamid allati dzakaraha malaikatul arsy. Maka masuk fihi di dalam hamd yang dimiliki Allah itu jami'ul mahamidi, apa semua pujaan yang telah dibacakan oleh para malaikat yang ada di arsy dan ada di kursi. Malaikat yang membaca apa-apa bacaan itu yang dibaca di arsy maupun di kursi itu, semua itu masuk kepada hamdun lillahi, berarti merupakan pujaan kepada Allah. Sebab yang punya hamd itu cuma Allah ya. Yang lainnya ndak punya ya. Paling itu pujaan biasa, yang lainnya itu tidak sampai tingkatan hamd, tidak sampai ya. Jadi makanya di sini hamdun lillahi, berarti kullu hamdin lillahi, setiap hamd itu hanya miliknya Allah.
termasuk juga yang dimiliki oleh Allah, hamd yang dimiliki Allah, yaitu pujaan-pujaan yang dibacakan oleh para malaikat di aras dan juga di kursi. Wasukani adbaqis samawati, ya, dan juga di penduduk lapisan langit itu, langit 1, langit 2, langit 3, langit 4 sampai langit 7 itu orang-orang yang membaca hamd kepada Allah di situ masuk dalam kategori hamd yang dimiliki oleh Allah, hamd yang dibaca oleh orang-orang yang ada di lapisan langit itu. Katanya langit kan 7. Langit pertama siapa di situ? Maka itu hamdnya itu termasuk juga hamd milik Allah, ya. Bukan miliknya orang-orang yang memuja, yang membacakan itu, bukan. Wa jami'ul mahamid allati dzarakaha jami'ul anbiya, dzakaraha jami'ul anbiya min Adam ila Muhammadin alaihi wassalam, alaihi wassalatu wassalam. Termasuk juga, ya, hamd yang dimiliki oleh Allah, ya, semua pujaan yang telah diucapkan oleh para anbiya semuanya, para nabi, mulai dari Nabi Adam sampai kepada nabi terakhir yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam alaihi wassalatu wassalam. Wa jami'ul mahamid allati dzakaraha jami'ul auliya. Termasuk juga, ya, pujaan-pujaan itu hanya milik Allah, ya. Pujaan yang diucapkan oleh semua para wali-walinya Allah, ya. Wali-walinya Allah yang ada di dunia ini, mulai dunia bagian barat sampai bagian timur, walinya Allah, ya, bertasbih kepada Allah, yang memuja kepada Allah, semua pujaannya itu milik Allah semuanya itu. Wal ulama, dan juga yang dibaca oleh para ulama, wa jami'il khalqi, wa jami'ul khalqi, dan semua makhluk yang ada itu, ya. Makhluk yang ada itu, cuman kepada hamdnya makhluk yang ada kita tidak tahu, juga kepada apa yang dibaca oleh para malaikat juga tidak tahu. Jadi makhluk-makhluk yang ada ini sama-sama memuja kepada Allah, ya. Mulai dari apa, pohon-pohon, ya, batu-batu, semuanya, kerikil-kerikil, pasir-pasir, semua ini memuja kepada Allah Subhanahu wa taala atas diciptakannya itu, ya, diciptakannya itu. Karena semua itu adalah ciptaan Allah, ya. Pasir, semacamnya pasir, mulai yang paling kecil sampai kepada pasir yang agak setengah kerikil-kerikil itu, semuanya itu memuja kepada Allah. Itu nama jami'ul khalqi, semua makhluknya Allah masih memuja kepada Allah. Haqqa hamdihi, dengan benar-benar memuja kepada Allah. Ay ammahu wa anhahu bil ijmali, ya. Artinya, ya, apa, meratakan kepada hamd, ya, wa anhahu, dan mengakhiri kepada hamd itu bil ijmali, dengan secara mujmal, secara global saja yang disebut di sini. Hamdnya malaikat, hamdnya orang yang ada di langit dan bumi, ya, hamdnya para ulama, hamdnya para aulia, itu mujmal namanya, itu hanya yang kita tahu, itu yang disebut, ya. Wa amma bitafsil, adapun hamd secara rinci, fayajizul khalqu anhu, tidak mampu, maka menjadi lemah makhluk itu anhu, dari hamdnya Allah itu, ya, dari hamd yang dilakukan oleh orang-orang yang kita tidak tahu itu, ya, yang tidak tahu kan ciptaan Allah kan tak semuanya kita tahu, ya. Ada yang ada di kolom di dasar laut kita banyak tidak tahu, itu juga berhamd kepada Allah, ya. Tapi kita tidak tahu kepada jenisnya yang berhamd kepada Allah itu. Secara rinci tidak mampu kita itu menyifati itu. Berarti yang disebutkan oleh musannif di sini yang terang-terang saja, itu. Makanya disebut dengan hamd secara mujmal, ya, pujaan secara mujmal. Wassalatu wassalamu ala khairi khalqihi Muhammadin, ya. Wassalatu wassalamu, salawat dan salam mudah-mudahan, ya, selalu dicurahkan kepada
orang paling baiknya makhluknya Allah, ya, yaitu Nabi Muhammad, ya. Rasuluhu adalah merupakan utusan Allah, ya. Utusan Allah, ya. Salawat dan salam mudah-mudahan dicurahkan kepada manusia terbaik, ya. Siapa? Nabi Muhammad. Siapa Nabi Muhammad? Rasuluhu adalah merupakan utusan Allah ila kafatil khalqi, diutus kepada semua makhluk, ya. Wa abduhu, dan sekalian, ya, merupakan hamba Allah. Tidak hanya menjadi utusan Allah, tapi, ya, dinyatakan hamba Allah, ya, seperti yang diabadikan subhanalladzi asra bi abdihi, berarti itu Abdullah, berarti Abdullah itu hamba Allah, di antaranya adalah Nabi termasuk hamba Allah juga, ya, hamba Allah. Wa rasulu wa abduhu sahibul manaqibi, ya, yang punya sifat-sifat yang baik, ya, yang punya sifat-sifat yang baik. Waqad nadzama ba'daha ba'duhum. Ini ba'duhum berarti fa'ilnya taruh belakang, ya. Waqad nadzama ba'daha, ya, ba'duhum, ya. Ba'daha jadi maf'ul duluan, ya. Telah bernadzam ba'daha kepada sebagian manaqib, ya. Ba'duhum siapa? Sebagian ulama, ya, berarti fa'ilnya di belakang, ya. Nah, fa'ilnya di belakang, ya. Nadzama ba'daha ba'duhum, ya. Min bahril basit, dari bahar basit. Tapi tidak kira selesai ini, ya. Biqaulihi, dengan perkataan ba'duhum, ya. Lam yahtalim qattu taha mutlaqan abadan wa matasa'aba aslan fi mada zamani minhu dawabu falam tahrab wa ma waqa'at tubabatun abadan fi jismihil hasani bi khalfihi ka'ama min ru'yatun sabatat wa la yura asru baulin minhu fi alani wa qalbuhu lam yanam wal ainu qad na'asat wala yuradilluhu bisyamsi dhufatani katbahu qad alata qauman idza jalasu indal wiladati sibyada bimuhtatini atau bimuhtatani, ya. Hadil hasaisu fahfatakun aminan min syarri narin wa surraqin wa mimmihani, ya. Sampai, ya. Tidak bisa diartikan, ya, diartikan kapan-kapan, ya. Waktunya habis, ya. Wa ala alihi wa sahbihi min ba'dihi amma ba'du. Al-Fatihah.